Bab 733. Aku bukan datang meminta, melainkan datang merebut. Apa yang terjadi? Wajah Alinmu sangat jelek, dia sama sekali tidak menyangka urutan 10 dari peringkat suci, Grace Yu akan muncul di sini dan membantu paviliun salju. Siapa itu Grace Yu? Dia adalah si jenius super yang baru muncul dan berkembang di tanah suci. Grace Yu saat baru mencapai alam kaisar, sudah dengan sepasang tangan mengalahkan sebagian besar si jenius kelompok suci, dan berhasil menjatuhkan kader urutan 10 peringkat suci. Dia memiliki kekuatan sepasang tangan yang bisa menghancurkan seekor naga raksasa. Karena itu dia mendapatkan julukan Raja Tinju. Ini juga melambangkan sepasang tangan dia ini adalah paling kuat di kelompok suci. Membunuh orang lemah adalah perbuatan seorang pengecut. Grace Yu memandang warrior yang niat membunuh pun muncul. Demi aku tidak menjadi pengecut ini, kamu lebih baik turun saja, ujar warrior yang. Grace Yu tentu saja mengerti dengan maksud kata-kata warrior yang ini. Dia tidak marah melainkan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu? Waktu itu orang urutan 10 peringkat suci sama sepertimu, sangat berlagak, tapi apakah kamu tahu hasil yang dia terima? Dia mati dalam satu tinjuanku, bagaikan besi menghantam ke semangka. Kali ini kamu akan menerima hasil yang sama dengannya. Boleh dicoba, ujar warrior yang. Senyuman di wajah Grace Yu semakin sadis, ingin menyerang. Dan di saat itu juga, Alinmu yang ada di samping mendadak bersuara, Nona Yu, ini adalah masalah Mario Yang dan paviliun salju, kenapa kamu ikut campur? Grace Yu mengelus dada bagian kirinya, dan muncul sebuah lencana salju di bagian sana. Lencana paviliun salju. Ekspresi Alinmu dan lainnya pun berubah, termasuk Jack Gong yang ada di sampingnya. Sekarang sudah mengerti? Tanya Grace Yu. Kamu adalah orang paviliun salju. Alinmu pun menghirup napas dalam-dalam, suaranya pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka Grace Yu urutan 10 peringkat suci adalah orang paviliun salju. Bukan 10 besar peringkat suci tidak boleh masuk ke organisasi, tapi pada umumnya kader jenius 10 besar peringkat suci tidak akan memilih bergabung. Karena bisa masuk dalam peringkat suci ini menandakan memiliki kemampuan yang luar biasa dan memiliki sikap yang angkuh. Orang seperti ini, mana mungkin mendengar pengaturan orang lain. Tetapi dia tak menyangka si jenius urutan 10 peringkat suci bergabung dengan paviliun salju, ini membuat dia merasa heran dan tidak dimengerti. Alinmu menyadari, paviliun salju ini cukup misterius. Alinmu mereka terkejut, sedangkan orang pihak paviliun salju sangat bahagia. Saat ini, Grace Yu adalah bagaikan sebuah api dalam kegelapan, memberikan mereka harapan. Urutan 10 peringkat suci adalah orang paviliun salju. Hahaha, Mario Yang, kamu pasti akan mati. Haha, menakjubkan. Kedepannya aliansi pedang dan istana bulan apakah masih berani berlagak di depan kita? Kedepannya paviliun salju akan menjadi penguasa terkuat. Grace Yu, Grace Yu, Grace Yu, Raja Tinju, Raja Tinju. Raja Tinju. Saat ini, semua orang paviliun salju pun mulai bersorak dan semangat. Tinjuanmu bukannya sangat hebat? Kalau begitu aku akan mencacatkan tanganmu terlebih dahulu, lalu pelan-pelan menghancurkan tulang di sekujur tubuhmu. Agar kamu tahu, bukan semua orang bisa menginjak paviliun salju. Grace Yu pelan-pelan berjalan mendekati warrior yang. Sepasang tangannya muncul duri tajam berwarna emas tua yang berukuran 1 cm. Kamu terlalu banyak berbicara. Selesai bicara,
Warrior yang langsung muncul di depan Grace Yu, sama seperti sebelumnya, tanpa menggunakan keterampilan hitam, langsung meninju saja. Kecepatan dan tenaga. Warrior yang menggunakan dua macam ini. Kamu yang tidak mendalami jiwa tinju, masih berani meninju di depanku. Dari badan Grace Yu mendadak muncul jiwa tinju yang kuat. Jiwa tinju bagaikan berwujud nyata menghantam ke arah warrior yang, di bawah penekanan jiwa tinju ini, kecepatan serangan warrior yang pun menurun. Jiwa tinju tingkat 10. Alin Mu dan lainnya pun kaget, karena waktu Grace Yu mengalahkan urutan 10 peringkat suci, waktu itu barulah jiwa tinju tingkat 9, hanya berlalu 1 bulan, dia sudah mencapai jiwa tinju tingkat 10. Talenta ini cukup menakutkan. Apakah Mario yang bisa menang? Kening Alin Mu pun berkerut, karena peluang Mario yang menang sangatlah kecil. Karena sampai sekarang Mario yang masih belum menunjukkan konsepsi niat apapun. Pendekar hitam yang sudah mendalami konsepsi niat akan lebih kuat berkali-kali lipat daripada pendekar hitam yang tidak mendalami konsepsi niat. Sekarang orang yang paling tenang adalah Purnama Fu, karena sekarang ini dia adalah orang yang paling tahu jelas kekuatan warrior yang. Dia adalah orang yang pernah membunuh urutan 3 peringkat suci dan membunuh master alam setengah suci. Jika di generasi muda kelompok suci mungkin hanya urutan 1 dan urutan 2 peringkat suci yang bisa mengalahkan warrior yang. Sisanya berani datang maka pasti akan mati. Kecepatan warrior yang pun menurun, tapi tidak lama kemudian, kecepatannya pun kembali cepat. Kali ini semakin lama semakin cepat. Ini membuat ekspresi Grace Yu berubah, tapi dia segera menenangkan diri, mengayunkan tangan kanan menghantam ke arah warrior yang. Adu tinjuan. Dia tidak pernah takut. Buff. Grace Yu mundur 10 langkah ke belakang, sedangkan warrior yang hanya mundur 1 langkah. Hasil sudah kelihatan. Pendekar hitam paviliun salju yang tadi berbahagia bagaikan disiram air dingin, seketika berdiri diam di tempat. Alin Mu pun kaget, akhirnya bahagia, tentu saja di tatapan matanya masih merasa heran dan terkejut. Mario yang tidak mendalami konsepsi niat, bisa menghantam mundur Grace Yu yang sudah mendalami jiwa tinju tingkat 10. Sebagian besar orang benak pikiran pun kosong. Sedangkan Grace Yu sekarang pun sangat terkejut, karena dia tak menyangka dirinya beradu tinjuan dengan musuh akan kalah. Musuhnya memilih tingkatan alam yang lebih rendah, juga tidak mendalami konsepsi niat apapun. Warrior yang melihat sekilas tinjuannya, di tangannya pun muncul sedikit luka karena sarung tinju Grace Yu. Dia mengangkat kepala melihat ke arah Grace Yu, tatapan tertuju pada sarung tinju Grace Yu dan berkata, "Sarung tinjumu bagus juga, aku mau. Menurutmu aku akan memberinya padamu?" Ujar Grace Yu. "Aku bukan meminta. Tapi aku ingin merebut." Setelah berkata, warrior yang kembali menghilang dari tempat semula. Ekspresi Grace Yu berubah, karena dia sudah muncul di depannya, sama seperti sebelumnya, 1 tinjuan menghantam ke arahnya. Adanya pengalaman sebelumnya, kali ini dia tidak main-main lagi, energi hitam dan jiwa tinju tingkat 10 mengalir masuk ke dalam tinjuannya. Lalu mengeluarkan seluruh tenaga menghantam ke arah tinjuan warrior yang. Buff. Kali ini 2 tinjuan saling beradu, semua tatapan mata pun tertuju. Grace Yu kali ini kembali mundur beberapa langkah ke belakang. Kali ini, warrior yang tidak mundur, melainkan terus maju, muncul di depan Grace Yu dan meninjunya lagi. Buff. Grace Yu pun kaget dan terus mundur ke belakang. Selanjutnya semua mata orang hampir lompat keluar, hanya terlihat Grace Yu dihajar terus oleh warrior yang. Sama sekali tidak ada waktu untuk menyerang balik.
Tidak sampai 10 detik, Grace Yu sudah mundur 100 langkah ke belakang dan masih terus mundur ke belakang. Grace Yu adalah si jenius urutan 10 dalam peringkat suci. Semua orang pun terkejut dan heran. Siapa sebenarnya Mario yang ini? Buff. Grace Yu akhirnya tidak tahan lagi, langsung terpelanting ke belakang dan menghantam ke permukaan tanah. Semua orang pun menyadari, sepasang tangan Grace Yu sekarang sedang gemetar. Iya, sedang gemetar. Kekuatan fisik warrior yang ada seberapa kuat? Jika Master Alam setengah suci menyegel kekuatannya, hanya mengandalkan kekuatan fisik bertarung dengan warrior yang, maka warrior yang bisa menghajar sampai babak belur Master Alam setengah suci ini. Jika hanya kekuatan fisik dan bertahan, dia sudah melebihi alam setengah suci. Meskipun Grace Yu memiliki tinjuan yang lumayan terutama jiwa tinju tingkat 10, tapi berjumpa dengan warrior yang, maka dia ditakdirkan bernasib tragis. Karena jiwa tinjunya tidak ada gunanya bagi warrior yang. Bercanda, warrior yang memiliki jiwa pedang level langit tingkat 1, apakah akan takut dengan jiwa tinju level bumi? Grace Yu meronta ingin berdiri, tapi sebuah kaki menginjak perutnya membuat dia tidak bisa berdiri. Warrior yang memandang Grace Yu dan berkata, bukannya ingin menghancurkan kepalaku. Tapi sepertinya kamu sudah tidak bisa melakukannya. Setelah berkata, sepasang tangan warrior yang menggenggam tangan Grace Yu, lalu mengeluarkan tenaga. Grace Yu menjerit kesakitan, karena tangan Grace Yu dipatahkan oleh warrior yang. Melihat kondisi ini, semua orang pun merinding, semakin takut dengan warrior yang. Melihat sarung tinju emas tua ini, warrior yang mengangguk kepala dan berkata, lumayan, adalah alam Dao, bisa digunakan. Masih ada cincin penyimpanan, lumayan juga, aku simpan dulu. Sekarang tidak ada waktu, nanti baru lihat ada benda pusaka apa. Kamu pasti akan mati. Tidak peduli kamu siapa, kamu pasti akan mati. Ketua pavilion tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampunimu. Tatapan tajam Grace Yu menatap warrior yang, badan pun kesakitan sampai bergetar. Iyakah? Warrior yang tersenyum, kemudian senyuman di wajah warrior yang pun menjadi kejam, kaki kanan mengeluarkan tenaga, mata Grace Yu membelalak. Selanjutnya, warrior yang menendang perut Grace Yu, dia pun terbang dan menghantam ke dinding gedung pavilion salju. Buff. Grace Yu pun menjadi lemas. Grace Yu urutan 10 peringkat suci mati. Mati begitu saja. Semua pendekar hitam pavilion salju pun menjadi pucat, tanpa sadar mundur ke belakang, tatapan melihat warrior yang seperti melihat seorang iblis. Warrior yang mengangkat kepala melihat gedung tinggi dan berkata, Ketua pavilion salju, aku tahu kamu mungkin ada di dalam. Aku ingin memberitahu, kamu berani menyuruh orang membunuhku, maka harus menerima akibatnya. Sekarang dua pilihan untukmu, pertama adalah bubarkan pavilion salju. Kedua adalah aku akan membunuh satu persatu orang pavilion salju, sampai semua orang pavilion salju mati semuanya. Aku memilih pilihan ketiga. Membunuhmu. Terdengar suara dari gedung lantai tertinggi. Ayo sini. Suara warrior yang pun bergema. Bersambung.